Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Mama Zoe. Di video kali ini sesuai judulnya, saya mau mengajak kalian semua untuk lihat nih updatean dari resolusi keuangan tahun 2022 yang sudah pernah saya buat di video sebelumnya. Nah oke, tapi sebelum lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya meminta kalian semua nih untuk mendukung channel saya ini dengan cara meng-like, comment, dan juga subscribe channel YouTube saya ini biar saya makin semangat lagi nih buat video-video berikutnya. Oke teman-teman, terlebih dahulu saya mau memperlihatkan kepada kalian nih untuk resolusi keuangan tahun 2022 yang sudah pernah nih saya buat di awal tahun kemarin. Untuk link videonya saya akan cantumin di atas ya. Nah, selanjutnya karena ini sudah memasuki pertengahan menuju akhir tahun, jadi saya mau memperlihatkan kepada kalian nih updatean dari resolusi yang telah saya buat sebelumnya. Namun sebelum lanjut ke video saya lagi, saya di sini meminta maaf terlebih dahulu nih kalau misalnya suara saya ini rada sedikit teriak-teriakan. Soalnya saling berlomba-lombaan sama suara hujan di luar, suara TV anak saya, dan suara serangga-serangga yang memanggil hujan. Nah, sekarang mari kita lanjut saja yuk ke videonya. Sebagai permulaan teman-teman, untuk video ini, selama kalian menonton, saya harap kalian juga bisa fokus untuk melihat resolusi tahun 2022 yang sudah saya buat di kertas lembar itu. Nah, itu nanti merupakan patokan ya untuk saya membuat updatean dari progres resolusi saya di tahun 2022 ini. Nah, kalau kalian lihat nih ya, pertama-tama di situ saya akan mengevaluasi atau mengupdate untuk pengumpulan dana darurat ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke progres resolusi pertama, yaitu dana darurat, di mana untuk dana darurat ini saya targetkan sebesar 50 juta rupiah teman-teman. Akan tetapi nih, karena 50 juta rupiah itu sangat tidak mungkin untuk bisa saya kumpulkan dalam waktu 1 tahun, mengingat banyaknya juga tabungan-tabungan lain yang harus saya kumpulkan. Oleh karenanya saya akan membagi dana darurat ini ke dalam beberapa tahun ya teman-teman. Di sini saya akan bagi ke dalam 7 tahun, sehingga dalam 1 tahunnya itu saya mempunyai target untuk mengumpulkan sebanyak 8 juta rupiah. Ingat, untuk target lebih baik lebih nilainya dibandingkan kurang ya teman-teman. Apalagi untuk dana darurat ini. Nah oke, setelah itu lanjut. Untuk pencapaian saya dalam pengumpulan dana darurat ini sampai dengan bulan Juni tahun 2022 itu ialah sebesar 4.750.000 rupiah. Ini dananya saya simpan di rekening bank yang tidak punya ATM, sehingga susah untuk diambil setiap saat ya teman-teman. Jadi dia bisa diambil kalau kita ke banknya langsung begitu. Dan oleh karenanya, maka target saya untuk di sampai dengan bulan Desember untuk dana darurat ini ialah sebesar 3.250.000 rupiah. Doakan ya saya bisa tabungan saya di akhir tahun nanti di angka 8 juta rupiah untuk dana darurat. Nah oke, sekarang kita lanjut ke dana haji. Untuk dana haji itu sendiri, di sini untuk resolusi tahun 2022 saya ini saya tidak mencantumkan berapa yang harus saya capai ya teman-teman. Namun di sini saya akan menargetkan dia sebesar 8 juta rupiah, sama seperti dengan dana darurat, sehingga untuk pencapaian pengumpulan dana haji sampai dengan bulan Juni tahun 2022 ini ialah sebesar 5.500.000 rupiah. Nah, di sini saya akan menampilkannya teman-teman, di mana saya menaruh
penyimpanan untuk dana haji ini. Saya taruhnya di investasi reksadana pasar uang ya teman-teman, atau pendapatan tetap. Ini di gambarnya kalian fokus di angka yang saya stabilo warna orange itu ya teman-teman, ada sebesar 5.500.000 karena itulah yang saya setorkan. Jangan fokus ke pengembangannya atau total keseluruhan dari dana investasi ini ya teman-teman. Nah lanjut, sekarang kita ke dana pendidikan. Untuk dana pendidikan ini targetnya juga 8 juta rupiah ya teman-teman. Saya samakan targetnya dengan dana darurat dan dana haji. Karena targetnya 8 juta rupiah, sehingga pencapaian saya hingga bulan Juni tahun 2022 ini ialah sebesar 5.250.000 rupiah. Nah, di sini juga saya akan tampilkan ya teman-teman di mana tempat penampungan saya untuk menyimpan dana pendidikan ini. Dan sekali lagi saya mohon kalian fokus ke modal investasinya ya teman-teman. Di situ sebesar 5.250.000 rupiah yang saya setorkan. Jangan fokus ke pengembangannya. Nah, karena di sini pencapaian saya sudah 5.250.000 sehingga target saya hingga bulan Desember tahun 2022 nanti itu ialah sebesar 2.750.000 rupiah. Sekarang kita lanjut lagi nih ke dana liburan. Dana yang paling hilaf saya gunakan dan saya pakai di tahun ini. Nah, untuk dana liburan ini saya sudah tiadakan ya teman-teman. Soalnya saya sudah ambil liburannya di bulan Mei kemarin. Jadi saya tampilkan saja nih foto-foto liburan saya. Jadi walau cuman ibu rumah tangga ya teman-teman, kita juga butuh yang namanya liburan. Karena jangan salah, ibu rumah tangga itu tingkat stresnya pasti lebih tinggi dibandingkan bapak-bapak di sana yang mencari pundi-pundi rupiah. Seperti itulah teman-teman kalau menurut saya. Jadi kita butuh untuk meluangkan waktu dan menyisihkan sedikit tabungan kita biar bisa liburan juga nih teman-teman. Oke, next kita lanjut ke resolusi berikutnya atau resolusi ketiga, yaitu konsisten budgeting. Nah, untuk budgeting ini sendiri saya sudah menerapkannya sebenarnya dari tahun sebelumnya atau akhir tahun sebelumnya lebih tepatnya teman-teman. Dan untuk tahun ini saya konsisten melakukannya terkecuali nih untuk bulan Mei karena lagi-lagi saya terlena dengan liburan. Jadi tuh ya teman-teman, kalau liburannya liburan saja, jangan sampai terlena sampai melupakan untuk buat konten. Walaupun memang konten saya nggak ada yang tungguin sih. Oke, ini halaman pertama untuk 3 resolusi teratas saya sudah selesai teman-teman. Saya sulap saja ini biar durasi videonya tidak terlalu lama. Oke, dan ini dia. Tada! Ini untuk lembar pertama sudah selesai dan kita lanjut ke lembar kedua untuk 3 resolusi keuangan terakhir. Nah, untuk resolusi keuangan 2022 di 3 urutan terakhir itu ialah yang pertama menyelesaikan saving challenge, yang kedua itu menabung logam mulia yang saya targetkan 10 gram per tahunnya, dan yang terakhir itu ialah konsisten untuk menambah nilai investasi dari dana pensiun. Oke, kita langsung saja ke saving challenge. Di sini saya memiliki 5 kategori saving challenge, yaitu 100 amplop, 20.000, challenge 10.000, challenge 5.000, dan challenge 2.000 rupiah. Di sini saya akan tuliskan evaluasinya. Di evaluasi saving challenge kali ini saya akan menjabarkan mengenai target dari masing-masing saving challenge itu sendiri untuk tahun 2022 ini. Kemudian ada pencapaiannya sampai dengan bulan Juni tahun 2022 ini. Dan lanjut lagi untuk target saya nih sampai dengan bulan Desember itu saya harus mengumpulkan sebanyak berapa begitu loh teman-teman. Ini biar lebih jelas saja nih tujuan saya sampai dengan akhir bulan seperti apa tuh untuk mencapai resolusi saya. Nah, oke, di sini seperti yang kalian lihat untuk target tahun 2022 di saving challenge 100 amplop, tentunya saya mempunyai target bisa terkumpul sebanyak 100 amplop.
Dan lanjut lagi untuk saving challenge 20.000, target saya bisa terkumpul sebanyak Rp2.040.000. Dan untuk challenge 10.000 itu saya targetkan bisa terkumpul sebanyak Rp1.000.000. Dan di saving challenge 5.000 itu saya harapkan bisa terkumpul sebanyak Rp500.000. Dan yang terakhir itu ialah di challenge 2.000, saya harapkan bisa terkumpul di angka Rp200.000. Oke, setelah menjabarkan mengenai target yang saya harus capai di tahun 2022 untuk saving challenge, maka selanjutnya itu ialah pencapaiannya sampai dengan bulan Juni tahun 2022 ini. Dimana kalau kalian lihat di situ, untuk saving challenge 100 amplop saya baru bisa mengumpulkan sebanyak 24 amplop. Itu belum setengah ya teman-teman. Jadi deg-degan juga nih kalau misalnya nanti tidak sampai tercapai. Dan lanjut lagi untuk saving challenge 20.000. Dari target 2.040.000, saya baru bisa mencapai sebanyak 660.000 sampai dengan bulan Juni tahun 2022 ini. Sementara untuk saving challenge 10.000 dari target 1 juta, saya baru bisa mencapai sampai dengan Rp470.000. Dan lanjut lagi untuk challenge 5.000 dari target 500.000, saya baru bisa mengumpulkan sebanyak Rp180.000. Dan untuk challenge terakhir yaitu challenge 2.000, dari target 200.000 saya sudah bisa mencapai di angka Rp130.000. Itu artinya dari 5 challenge yang saya buat, hanya challenge Rp2.000 saja yang bisa mencapai lebih dari setengah dari target yang sudah saya tentukan di tahun 2022 ini. Oke, dari sini sudah bisa disimpulkan bahwa target sampai dengan bulan Desember saya itu sangat banyak ya teman-teman. Dan saya juga tidak dapat memastikan ini bisa terkumpul semua atau tidak. Doakan saya teman-teman, semoga bisa terkumpul. Nah, lanjut lagi ke logam mulia. Untuk logam mulia sesuai dengan resolusi di tahun 2022 itu saya targetkan sebanyak 10 gram ya teman-teman. Namun dari 10 gram itu pencapaian saya sampai dengan bulan Juni tahun 2022 ini baru sebanyak 4 gram. Sehingga target saya untuk sampai dengan bulan Desember tahun 2022 ini ialah sebanyak 6 gram lagi ya teman-teman. Itu masih sangat banyak. Dan saya juga tidak tahu dan tidak bisa memastikan apakah ini bisa tercapai atau tidak. Setidaknya ini bisa menjadi pembelajaran buat saya bahwa tahun depan itu ketika saya membuat resolusi tidak boleh terlalu maruk dengan memberikan angka-angka yang tinggi. Nah, oke, kita lanjut lagi nih ke resolusi keuangan terakhir yaitu dana pensiun. Untuk dana pensiun ini di resolusi keuangan 2022 itu saya hanya mengharapkan untuk bisa konsisten menambah dari nilai investasi dana pensiun saya itu sendiri. Dimana karena di sini saya hanya mengharapkan diri saya untuk konsisten, itu artinya setiap bulannya ada penambahan dari nilai investasi untuk dana pensiun ini. Sehingga di sini untuk targetnya saya gambar dengan lambang seperti ini atau lambang tak terkira dengan pencapaian sampai dengan bulan Juni tahun 2022 ini ialah sebesar Rp5.920.000. Untuk tempat penampungan dana dari tabungan dana pensiun ini itu saya taruh di reksadana saham ya teman-teman, di indeks. Sehingga kalau teman-teman lihat itu saya lagi mengalami penurunan dari jumlah investasi saya. Namun karena dana pensiun ini diperuntukkan untuk jangka panjang, maka bagi saya tidak apa-apa kalau misalnya nilainya itu masih turun dulu ya teman-teman atau negatif. Dengan harapan nanti ke depannya mana tahu bisa berlimpah atau berlipat ganda begitu. Oke, ini dia teman-teman hasil progres resolusi keuangan saya di tahun 2022 ini.
setelah membuat ini, saya jadi sadar bahwa sebaiknya ketika membuat resolusi di awal tahun, itu dimulai dengan angka atau nilai yang kecil-kecil saja ya teman-teman. Jangan kayak saya ini, saking maruknya buat target terlalu tinggi di awal tahun, kenyataannya sampai dengan pertengahan tahun ini pencapaian saya tuh belum sampai setengahnya, begitulah teman-teman. Ini menjadi PR buat saya untuk bisa mencapainya hingga di bulan Desember 2022 nanti. Walaupun saya sadar diri juga kayaknya mustahil untuk bisa saya penuhi ya teman-teman untuk mencapai target resolusi tahun 2022 ini. Next time untuk tahun berikutnya, kalau memang ada waktu dan umur yang panjang dan kesempatan, saya akan buat resolusi dengan nilai yang lebih masuk akal lagi nih untuk saya sebagai kaum ibu rumah tangga. Nah, oke teman-teman, saya rasa sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga menghibur teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila dalam pembuatan video ini ada kata-kata saya yang kurang jelas, nada bicara saya yang sedikit keras, karena memang terus terang saya ini lagi berlomba-lomba dengan suara hujan dan suara anak saya yang teriak-teriak di belakang layar. Jadi saya mohon bisa dimaklumi ya teman-teman. Kalau misalnya ada kata-kata saya yang menyinggung teman-teman semua, harap dimaafkan juga. Sungguh saya tak bermaksud untuk itu semua. Dan harap yang baik-baiknya bisa teman-teman ambil ya dari video ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video saya sampai dengan detik ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.